وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang suci dan mulia ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, meringankan langkah kaki kita, membuka pintu hati kita untuk menatap, untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pembuktian bahwa sesungguhnya kita benar adalah makhluk Allah. Kita benar hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba dunia, bukan hamba manusia, bahkan bukan hamba siapa-siapa. Jika kita mengaku bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Allah, sudah barang tentu kita akan mendahului kepentingan Allah. Jika kita mengaku bahwa kita benar hamba Allah, maka tentunya kita menomorsatukan Allah dalam setiap waktu. Berselawat tentunya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Muljan Al-Awsat karangan Imam Tabrani dinukilkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul Sahal bin Sa'ad. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang pada kakaknya malaikat Jibril itu adalah merupakan sahabat Rasulullah dan selalu bersama dengan Rasulullah. Pada suatu hari, kata Rasulullah, malaikat Jibril mendatangi aku. Lalu malaikat Jibril menyampaikan 3 pesan untukku. Kata Rasulullah, 3 pesan Jibril, 3 nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun nasihat Jibril kepada Rasulullah, tapi pada hakikatnya nasihat itu diperuntukkan bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena rasanya tak mungkin dan mustahil kita bertemu dengan malaikat Jibril. Nanti ada orang mengaku bertemu dengan Jibril, dia menyalah dia. Contoh Ahmad Musaddiq misalnya, itu ngaku ketemu Jibril, jadi nabi dia. Lia Eden misalnya, ketemu dengan Jibril, hanyalah dia. Jadi kita tak mungkin ketemu dengan malaikat Jibril. Jadi pesan nasihat malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya itu untuk kita. Apa jamaah nasihat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hiduplah engkau di dunia ini sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Hiduplah Muhammad di dunia ini sesuka hatimu, tetapi yakinlah, ingatlah suatu saat engkau pasti mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan salah satu tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk menjadi khalifah, menjadi pemakmur di muka bumi ini. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan untuk melakukan apa saja. Apa saja boleh kita lakukan di dunia ini. Tapi harus kita ingat, kita pasti mati. Pasti mati. Jadi setiap orang yang akan mati tentunya menjadikan dunia ini sebagai sebuah perantaraan saja, sebagai ladang amal saja, sebagai jambatan penghubung dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam. Dunia ini tempat bercocok tanam. Sehingga kata orang tua-tua mengatakan, orang bijak pandai mengatakan, kalau kita menyemai badai, menyemai angin, yakin kita pasti menuai badai. Kalau kita menyemai padi, insya Allah padi akan kita panen. Meskipun di tengah rumputan padi akan tumbuh ilalang. Tapi tatkala kita menyemai ilalang, jangan pernah berharap kita akan panen padi yang tumbuh ilalang dan rumputan lainnya. Jadi hiduplah sesukamu, tapi ingat kau akan mati. Dan setiap yang mati akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hak hidup kepada kita. Bagi seorang pejabat misalnya, masa jabatannya pasti 5 tahun. Kalau pegawai negeri misalnya, masa kerjanya 60 tahun. Ada yang 58 tahun. Mendekati masa-masa pensiun, barangkali dia sudah harus punya persiapan. Nah, kita yang punya kontrak hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berada di alam arwah dulu, kita punya kontrak dengan Allah. Ustaz Cipto kontraknya 60 Ustaz. Barangkali 70, 80. Cuma kita tak tahu kapan kita mati. Karena kan kita tidak tahu kapan kita mati, maka persiapan menghadapi kematian itu harus sudah kita siapkan sedini mungkin. Ini pesan Jibril pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinukilkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Muljam Al-Awsat, pesan yang kedua Jibril kepada Nabi Muhammad adalah cintailah siapa saja yang kamu sukai. Cintailah siapa saja yang kamu cintai di dunia ini. Tapi ingat, suatu saat engkau pasti akan berpisah dengan orang yang engkau cintai, siapapun dia dan apapun orang bendanya. Kita mencintai anak wajar, mencintai istri normal, mencintai harta sesuatu yang lumrah. Tapi ingat, semuanya pasti akan kita tinggalkan seiring jasad kita dibenamkan di liang lahat. Persis seperti tukang parkir kalau kita menggunakan bahasa almarhum Kyai Haji Zainuddin MC. Apa yang kita miliki hari ini kan titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada kita. Tatkala kita orang menitipkan harta kepada kita, barangkali orang titipkan kepada kita mobil, jangan merasa mobil yang dititipkan kepada kita itu milik kita, sehingga kita mencintai terlalu berlebih-lebihan, sehingga nanti tak kala tuannya pulang minta balik mobilnya, kita kecewa. Allah, aku dah terlanjur sayang dengan mobil ini, aku dah terlanjur cinta dengan kereta ini, kenapa diambil? Stres. Begitu juga dengan kehidupan dunia ini. Terkala kita terlalu mencintai apa yang kita miliki, cinta istri, cinta anak, cinta harta, cinta jabatan. Jabatannya paling tinggi 5 tahun. Bupati, gubernur, anggota DPR, jabatannya paling tinggi 5 tahun. Kalau terpilih lagi syukur, kalau tak terpilih lagi stres. Jadi jangan terlalu mencintai dunia.
Kenapa? Karena kita pasti berpisah dengan apa yang kita cintai. Cintalah sewajar-wajarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kata Jibril, pesan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, buatlah sesuka hatimu di dunia ini. Buatlah apa yang kamu sukai di dunia ini. Tapi ingat, suatu saat engkau pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang engkau lakukan." Nah, ini dia. Ini yang paling penting ini. Buatlah. Kau nak terluntur, nak terlenggang, nak pergi ke barat, nak pergi ke timur, nak pergi ke utara, nak pergi ke selatan, nak buat halal kau pertanggungjawabkan, kau nak buat yang haram kau pertanggungjawabkan. Kau buat yang baik kau akan pertanggungjawabkan yang baik, kau buat jahat kau pasti pertanggungjawabkan yang jahat juga. Buatlah apa yang kau sukai, tapi ingat, kita akan berhadapan dengan Qadhi Rabbul Jalil. Qadhi Rabbul Jalil yang tak pernah nokoh dan tak pernah main-main dengan pengadilannya. Kalau hari ini kita bisa lari dengan hukum dunia, tapi tatkala kita berada di padang mahsyar, tatkala kita berada di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, kita tak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena mulut kita tak bisa bicara. Lisan kita tak bisa bicara. Kalau lisan bicara, lisan bisa nokoh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ini dia. Mulut kita dikunci oleh Allah. Yang bicara apa? Tangan. Yang bicara apa? Kaki. Yang bicara apa? Kuping. Semua anggota tubuh kita akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar, ini orang-orang baik. Benar, ini orang-orang saleh. Benar, ini orang-orang yang dulunya di dunia pernah bantu orang. Benar, ini orang-orang jahat. Kakinya digunakan untuk melangkah ke tempat maksiat. Benar, ini orang-orang jahat. Kenapa? Karena tangannya digunakan untuk menyayangi orang lain. Oleh karena itu pesan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita jadikan iktibar pelajaran bagi kita. Harus kita jadikan renungan dalam kehidupan kita. Agar apa? Pertama, kita pasti mati. Pasti mati. Kalau mengikut umurnya Nabi Muhammad 63 tahun. 63 tahun itu umurnya Rasulullah. Kalau hari ini ada yang sudah 65 tahun, artinya sudah dapat bonus 2 tahun. Terkadang kita makin panjang umur, makin banyak dosa. Orang yang baik itu kata Rasulullah adalah man talla umuruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik itu kata Rasulullah, orang yang umurnya panjang tapi panjang juga amal kebaikannya. Wa syarrun nas, yang paling jelek orang itu adalah man talla umuruhu, buruk panjang umurnya, lama hidup di dunia tapi banyak pula maksiat kejahatan yang ia lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali mutiara hikmah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam inventarisasi catatan amal terbaik kita, guna menjadi bekal bagi kita menghadapi kehidupan yang abadi di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.